Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sekarang kita akan membahas mengenai akhlak dalam hadis dan Al-Quran. Kata akhlak itu banyak dijumpai, baik dalam hadis Nabi maupun dalam Al-Quran. Beberapa ayat dan sabda Rasulullah tadi sudah saya katakan. Di antaranya yang paling populer itu sabda Rasulullah yang berbunyi innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian dalam Al-Quran itu bisa Anda periksa nanti dalam surat ke-92 ayat 4. Inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya keadaan kalian itu beragam satu dengan yang lain. Artinya kelakuan manusia itu berbeda dengan orang lain, tidak identik sama, ditinjau dari berbagai sudut, termasuk perbuatan baik dan buruknya, atau dari sisi objeknya, kepada siapa kelakuan tersebut ditujukan. Dan akhlak Rasulullah itu tidak lain adalah Al-Quran itu sendiri. Inti dari akhlak itu bicara soal baik dan buruk. Namun baik dan buruk menurut perspektif akhlak itu diketahui dari kebiasaannya. Misalnya kalau sekarang berkata jujur, besok jujur, minggu depan jujur, tahun depan jujur, selamanya dia tidak pernah bohong, jujur terus. Maka berarti jujur tadi sudah melekat dalam diri pribadinya, menjadi kebiasaannya, itulah yang dikatakan akhlaknya baik. Rasulullah juga begitu. Sebelum diutus menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, di kalangan masyarakat Arab sudah dikenal kejujurannya, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin. Tidak pernah berbohong sama sekali. Kalau beliau berkata mesti dipercaya. Apalagi ketika beliau diangkat menjadi rasul. Ya, maka Rasulullah sempat berdiri di atas bukit memberi pengumuman atau informasi, bertanya, seandainya di balik bukit ini ada tentara yang mau menyerang, apakah kalian percaya? Masyarakat menjawab, percaya, karena tidak pernah bohong sebelumnya. Namun ketika Rasulullah mengatakan bahwa ada Tuhan yang wajib disembah, yang sebenarnya dan bukan patung dan berhala, maka masyarakat Arab kemudian mengingkarinya. Karena persembahan mereka terhadap patung dan berhala itu dianggap sudah warisan nenek moyang. Bapak-bapaknya, kemudian kakeknya itu dulu berbuat yang sama seperti itu. Menjadi tradisi, ketika mau dirubah mereka menolak. Sedangkan perbuatan buruk itu pun juga dinilai dari kebiasaannya. Kalau sehari-hari dan seterusnya dia berbuat buruk seperti berbohong, menipu, atau mengambil hak orang lain, maka dia patut diberi sandangan status sebagai akhlak yang tercela, al-akhlak al-madzmumah, perilaku yang negatif.
Makanya tidak bisa kita mengklaim satu orang itu baik atau buruk hanya melihat sekilas saja, melainkan harus dilihat dari kebiasaannya. Ahmad Amin itu mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah perilaku baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia di bawah alam sadarnya, karena dia sudah terbiasa mengerjakan hal seperti itu. Dan pilihan berbuat baik dan buruk itu sudah menjadi potensi bawaan dalam diri manusia. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, alam naj'al lahu ainain walisanan wasafatain wahadainahu najdain, yang maknanya kurang lebih, bukankah Allah telah menciptakan baginya manusia itu dua mata untuk melihat, menyaksikan, dan dua bibir untuk berucap, untuk bersaksi. Wahadainahu najdain, dan kami berikan petunjuk baginya manusia itu dua jalan, jalan yang baik, jalan yang buruk, tinggal pilih. Karena manusia diberi akal pikiran, dia bisa menimbang ini sesuai, patut, baik, atau tidak sesuai, buruk, jahat, harus ditinggalkan. Manusia memiliki pilihan, opsi. Kalau dia memilih yang baik dapat pahala, kalau memilih yang buruk ya tentu dia mendapatkan dosa. Ada durhaka, ada takwa, sama tadi pilihannya itu, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kadang akhlak yang bersifat batiniah di dalam diri seperti jujur itu hanya ada dalam batin, tapi dibuktikan dengan lahir. Kalau betul-betul dia jujur, pasti omongannya apa adanya, tidak berbeda dengan kenyataannya. Maka antara akhlak di dalam batin dengan bukti perilaku harus sejalan. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Dianggap sebagai perbuatan kebohongan yang besar di sisi Allah bila mana kita mengatakan sesuatu yang tidak kita amalkan, yang tidak kita kerjakan. Menyuruh orang berbuat jujur, tapi dia sendiri tidak jujur. Menyuruh orang tidak korupsi, tapi dia sendiri korupsi. Menyuruh orang untuk bersatu, tapi dia sendiri memecah belah. Itu namanya kebohongan publik yang tidak sesuai antara kata dengan perbuatan, antara lisan dengan amal. Ini harus dijaga dalam akhlak yang mulia. Satunya kata dengan perbuatan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Untuk apa akhlak ini? Tidak lain sebagai pengakuan kesadaran tentang sifat-sifat Tuhan dan tauhid kepadanya. Dan akhlak itu bermacam-macam. Ada akhlak kepada Allah dengan jalan beribadah, beriman, bertakwa, beramal soleh. Kalau kita rajin beribadah, sholat 5 waktu, kemudian berzikir, memperbanyak amal soleh, itu buktinya kita berakhlak yang baik kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat, berbuat dosa, terjerumus kepada perbuatan terlarang, maksiat, maka itu buktinya kita tidak berakhlak yang baik kepada Allah. Yang berikutnya adalah akhlak kepada Rasul. Walaupun kita tidak sezaman hidup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga bisa berakhlak yang mulia kepada beliau, yaitu dengan bersolawat,
Dengan kita mengucapkan sholawat itu artinya kita menunjukkan akhlak yang baik kepada Rasulullah. Karena sholawat itu ada rujukannya, dasarnya dari Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu menyampaikan sholawat kepada Nabi, dalam pengertian memberi rahmat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah sholawat kepadanya dengan sebenar-benar sholawat dan salam. Artinya berdoa. Jadi kalau Allah dan malaikat bersolawat itu berarti memberi rahmat. Kalau umat Islam memberi sholawat itu berarti berdoa kepada Rasulullah. Mengapa Rasulullah perlu kita ucapkan sholawat? Itu agar timbul kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pahala kita mengucapkan sholawat itu bukan kepada Nabi, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Profesor Quraish Shihab, ahli tafsir di Indonesia, itu menyatakan bahwa ibarat gelas terisi air, Rasulullah itu sudah penuh amalnya, kemudian ketakwaannya, ibadahnya itu sudah penuh. Kalau kita mengucapkan sholawat kepada beliau, itu ibaratnya kita menambah air pada gelas yang sudah penuh tadi. Akibatnya tumpah airnya itu. Tumpahnya itu adalah untuk kita, ya. Jadi kembali kepada diri kita. Dalam sholat kita juga mengucapkan sholawat, tahiyatul awal, tahiyatul akhir. Perlu kita tumbuhkan kecintaan, menghormati kepada Rasulullah. Jangan sampai kita ini mengikuti pihak-pihak yang menghina, apalagi melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sekarang sudah mulai berani, ya. Beberapa kasus itu penghinaan kepada Nabi muncul di sana sini, dan kita menganggap itu tidak berakhlak yang baik kepada Rasulullah. Yang berikutnya, ketiga, adalah akhlak kepada orang tua atau birrul walidain. Ini dalam keluarga, anak kepada bapak dan ibunya yang berbakti, membantu, menghormati, kemudian bekerja sama dengan orang tuanya, taat pada perintahnya. Kalau sebaliknya, su'ul adab atau hukukul walidain, melawan kepada orang tua, berarti akhlak kepada orang tuanya tidak baik. Berikutnya yang keempat adalah akhlak pada diri sendiri. Kenapa kok bisa begitu pada diri sendiri? Tentu saja karena manusia itu bertanggung jawab. Kalau misalnya dia minuman keras, berarti perbuatannya akan merusak diri sendiri. Dia mengkonsumsi narkoba, berarti akhlaknya tercela. Masyarakat juga akan ketakutan dengan perilakunya, akan menjauhi. Oh, itu anaknya suka minum keras, narkoba, jangan berteman dengan dia. Berarti akhlak dirinya tidak baik. Lain kalau anaknya itu pandai bergaul, kemudian sering beribadah, kemudian rajin ke masjid, pastilah masyarakat akan menilainya. Coba lihat itu, anak itu akhlaknya baik, semuanya pasti senang bergaul dengan dirinya. Nah, inilah pentingnya akhlak. Kemudian yang kelima, akhlak kepada lingkungan, baik alam sekitar maupun alam semesta. Kalau yang sekitar itu yang dekat, seperti dengan tanaman, tumbuhan, binatang yang ada di sekeliling kita, tidak merusak, melestarikan, kemudian tidak illegal lodging, ini termasuk
akhlak yang tercela dalam hubungannya dengan alam sekitar. Penambangan liar, penebangan pohon di hutan, pembakaran lahan gambut, itu penggalian juga ya yang besar-besaran mengakibatkan kerusakan alam. Sebagai bukti akhlaknya tidak baik. Sebaliknya manusia harus berperilaku yang santun, ramah terhadap lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, merawat, melestarikan, reboisasi, itu akhlak yang baik. Banyak kerusakan di alam ini akibat tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ya terhadap alam sekitar. Seperti penambangan pasir besar-besaran, akibatnya permukaan air menjadi turun, sumur-sumur warga jadi lebih dalam lagi. Kemudian penambangan mineral di beberapa negara seperti di Cina itu terjadi insiden ketika para penambang masuk di dalam, kemudian terjadi longsor sehingga korban jiwa sampai puluhan orang. Ini karena kurang hati-hati dan kurang ramah di dalam memperlakukan alam. Misalnya kapal-kapal yang mau menangkap ikan itu tidak dengan jaring tapi dengan bom, mengakibatkan ikan-ikan itu banyak yang mati, yang masih bibit yang kecil-kecil juga ikut mati. Ini berarti contoh perilaku yang tidak berakhlak terhadap alam sekitar. Lebih luas dari itu adalah akhlak pada alam semesta. Kita masih menyaksikan sampai sekarang ini adanya global warming atau pemanasan global. Sampai-sampai es di kutub utara dan selatan itu mulai mencair ya, dan itu mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat, polusi semakin banyak. Akibat apa itu? Akibat akhlak manusia terhadap alam semesta yang kurang baik. Maka semua itu menjadi perhatian kita, termasuk dalam pendidikan Islam. Jangan sampai pendidikan Islam itu tidak memperhatikan nilai-nilai akhlak, baik kepada Tuhan, Rasul, keluarga, diri sendiri, lingkungan, maupun masyarakat ya. Masih ada satu lagi, akhlak kepada masyarakat. Yang terdekat adalah tetangga, teman sejawat, kolega. Yang terjauh adalah bangsa Indonesia atau bangsa asing di luar negeri. Itu juga ada tata krama yang harus dijaga akhlaknya. Jangan sampai terjadi permusuhan, pertikaian, apalagi peperangan. Saya yakin semua bentuk-bentuk akhlak itu sangat mempengaruhi dari perilaku manusia di dunia ini dan harus diperhatikan dalam pendidikan Islam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa diambil hikmahnya, manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan.